8. Paru-paru. Paru-paru merupakan alat utama pernafasan manusia yang terletak di rongga dada bagian atas. Paru-paru berjumlah sepasang, yaitu paru-paru kiri dan kanan, yang terbagi lagi menjadi belahan atau lobus. Paru-paru kanan mempunyai 3 lobus, sedangkan kiri 2 lobus. Paru-paru dibungkus oleh selaput tipis rangkap 2 yang disebut pleura. Kedua paru-paru dibatasi oleh cairan pleura yang berfungsi sebagai pelumas sehingga mencegah terjadinya gesekan antara paru-paru dan dinding dada yang bergerak saat bernafas. Nah, teman-teman, itulah keseluruhan organ pernafasan kita. Bisa difahami ya? Mekanisme pernafasan. Kegiatan bernafas ditandai dengan mengambil dan mengeluarkan udara yang melibatkan serangkaian organ-organ pernafasan. Kegiatan mengambil udara pernafasan disebut juga inspirasi, sedangkan mengeluarkan udara pernafasan disebut ekspirasi. Inspirasi dan ekspirasi ini terjadi secara bergantian. Dalam waktu 1 menit, kita mampu melakukan 15-18 kali inspirasi dan ekspirasi. Udara pernafasan dari udara bebas masuk ke dalam paru-paru atau inspirasi, dan sebaliknya gas sisa pernafasan keluar dari paru-paru menuju udara bebas atau ekspirasi, ditentukan oleh perubahan tekanan udara dalam rongga dada, paru-paru, dan rongga perut. Perubahan tekanan ini terjadi ketika adanya perubahan volume di setiap rongga yang diatur oleh otot pernafasan. Otot-otot pernafasan meliputi otot antral tulang rusuk, otot diafragma, dan otot dinding perut. Berdasarkan otot yang berperan aktif, pernapasan manusia dibedakan menjadi 2, yaitu pernapasan dada dan pernapasan perut. Pada pernapasan dada, otot yang berperan aktif adalah otot antar tulang rusuk. Mekanismenya adalah saat inspirasi otot antar tulang rusuk berkontraksi, tulang rusuk terangkat, volume rongga dada membesar, tekanan udara di luar tubuh lebih tinggi daripada di dalam rongga dada, udara masuk pun ke paru-paru. Saat ekspirasi, sebaliknya, otot antar tulang rusuk relaksasi, tulang rusuk turun, volume rongga dada mengecil, tekanan udara dalam rongga dada lebih besar daripada di luar tubuh, udara keluar dari paru-paru. Pada pernapasan perut, otot yang berperan aktif adalah otot diafragma. Mekanismenya yaitu saat inspirasi otot diafragma berkontraksi, diafragma itu mendatar, volume rongga dada membesar, tekanan udara dalam rongga dada mengecil, udara masuk ke paru-paru. Saat ekspirasi, sebaliknya, otot diafragma relaksasi. Diafragma mencekung, volume rongga dada mengecil, tekanan udara dalam rongga dada meningkat, udara keluar dari paru-paru. Intinya, otot yang aktif pada pernapasan dada itu tulang rusuk. Kalau otot yang aktif pada pernapasan perut itu diafragma. Mekanisme pernafasan. Pernafasan eksternal merupakan pertukaran gas yang terjadi dalam paru-paru, tepatnya di alveolus. Hemoglobin akan mengikat oksigen membentuk oksihemoglobin atau HbO2. Reaksi kimianya Hb ditambah O2 menghasilkan HbO2. Selanjutnya ada pernafasan internal, merupakan pertukaran gas yang terjadi di dalam jaringan tubuh. Oksigen akan melepaskan ikatan dengan hemoglobin dan berdifusi ke dalam jaringan tubuh. Reaksi kimianya HbO2 menghasilkan Hb ditambah O2. Setelah sampai di dalam jaringan tubuh, oksigen akan mengalami pernafasan seluler yang terjadi di mitokondria. Selanjutnya ada pernafasan seluler, yaitu proses oksidasi zat makanan atau glukosa menjadi energi atau ATP, CO2, dan uap air dengan bantuan oksigen. Dalam mekanisme pernafasan internal, makin banyak oksigen yang masuk ke dalam sel tubuh, maka makin banyak juga CO2 yang terbentuk, sehingga dapat meningkatkan tekanan parsial CO2 di dalam sel tubuh daripada kapiler darah. Oleh karena itu, CO2 akan berdifusi dari sel tubuh ke kapiler darah, kemudian di bawah darah menuju paru-paru melalui mekanisme eksternal. Dalam paru-paru, CO2 akan berdifusi dari kapiler darah menuju alveolus dan O2 masuk ke dalam darah. Peristiwa pertukaran CO2 dan O2 ini terjadi karena tekanan parsial CO2 yang lebih tinggi di kapiler darah dibandingkan dalam alveolus. Akhirnya, CO2 dikeluarkan melalui ekspirasi.